Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Yeski, NIM 1202100056, Prodi Teknik Sipil, TPB 21, Institut Teknologi Sumatera. Jadi, di sini saya mau menjelaskan atau memaparkan tentang program yang sudah saya buat. Jadi ini merupakan program pertama yang saya buat, yaitu implementasi mata pelajaran fisika tentang impuls pada perubahan momentum. Program ini untuk mengetahui hasil nilai impuls dari data-data yang akan diinputkan oleh pengguna sendiri. Nah, rumus yang digunakan dalam program ini yaitu M dikali V1 dikurang V0, maka akan didapatkan nilai impuls. Dalam program ini juga digunakan pendeklarasian array, perulangan nilai, perulangan for, dan juga menggunakan kondisi percabangan if. Setelah membuat program C++ tadi, selanjutnya yaitu program flowchart. Nah, pada program flowchart ini diawali oleh main untuk memulai program. Kemudian pendeklarasian variabel integer n, run, dan i. Selanjutnya string y dan variabel run memiliki nilai 1. Lalu memasukkan output mencari nilai impuls pada perubahan momentum seperti yang ada pada C++ tadi. Nah, setelah memasukkan output impuls, maka kita juga akan memasukkan output rumus yang dipakai dalam menentukan impuls tersebut, sehingga dapat dilihat hasilnya. Nah, setelah itu kita juga menggunakan looping. Pada looping ini, jika kondisinya tidak terpenuhi atau false, maka dapat dilihat program akan segera end atau berakhir. Nah, jika terpenuhi, maka program akan berlanjut, lalu pengguna dapat menginput n seperti yang ada pada yang sudah saya buat ini. Nah, di sini saya memasukkan output berapa banyak data yang ingin diolah. Nah, di sini juga akan muncul input n. Nah, setelah itu di sini juga menggunakan pendeklarasian array dengan indeks n. Lalu ke tahap looping lagi, seperti tadi. Nah, di sini juga ada kontrol if atau percabangan. Jika benar, dia akan 1, dan jika salah, dia akan 0. Nah, alasan saya memilih materi ini karena menurut saya materi ini cukup mudah untuk dipahami dan dapat memudahkan kita dalam menemukan atau menentukan atau juga memecahkan masalah pada materi fisika ini, yaitu impuls. Selanjutnya program kedua yaitu materi kimia tentang hukum gas ideal. Di sini pengguna dapat memilih ingin mencari tekanan atau mencari volume.
Pada program ini digunakan rumus PV sama dengan nRT untuk mencari tekanan dan untuk mencari volume, tergantung data yang diketahui oleh para penggunanya. Lalu pada program ini juga dideklarasikan array, lalu menggunakan perulangan while, kondisi percabangan if, lalu perulangan for, lalu kondisi percabangan lainnya, lalu perulangan for, dan kondisi percabangan lainnya. Selanjutnya yaitu ke flowchart pada program yang kedua. Di sini saya menggunakan seperti yang ada pada C++ tadi, tentang hukum gas ideal. Di sini akan diawali dengan main untuk memulai program. Lalu ada pendeklarasian integer x, run, dan i, dan real r. R bernilai 8,31. Nah, setelah itu akan dimasukkan outputnya. Outputnya yaitu masukkan jumlah data yang ingin diproses. Nah, setelah ini output, masukkan input, akan meninput X. Nah, setelah kita menginput X, akan muncul output rumus PV sama dengan nRT, dan akan muncul output mencari tekanan dan mencari volume. Di sini juga ada pendeklarasian array X, dan setelah itu akan berlanjut kepada looping. Nah, pada looping ini, jika kondisi tidak terpenuhi atau false, maka program akan langsung end, berakhir. Dan apabila terpenuhi, program akan terus berlanjut. Di sini dapat dilihat jika pengguna menginputkan run 1, jika kondisinya terpenuhi, maka pengguna akan menginput data-data untuk mencari hasil tekanan. Tapi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka pengguna akan menginputkan sama dengan 2. Maka kondisi jika terpenuhi, pengguna memasukkan data-data untuk mencari hasil dari volume. Jika false atau pengguna tidak menginputkan dengan 1 ataupun 2, maka akan diminta untuk memasukkan program yang benar, dan program akan kembali. Begitu juga seterusnya. Alasan saya memilih materi ini karena materi ini juga mudah untuk dipahami dan juga mempermudah para pengguna dalam mencari atau mempelajari materi kimia hukum gas ideal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.